Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7 menjelaskan bahwa kalau kita bersyukur maka akan Allah tambah nikmat yang ada pada kita. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang tidak bersyukur, kata Allah, tunggulah sesungguhnya siksaku amat pedih. Kumpulnya kita di sini di masjid yang mulia, masjid yang telah direhab sedemikian rupa, luar biasa megah, rapih. Di dalam masjid ada 11 AC, di luar dinding, di belakang juga ada 11 AC. Masya Allah, luar biasa nyaman. Mudah-mudahan Allah ganti rezeki bagi mereka yang telah menyumbangkan, menginfakkan dananya dalam rangka memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan Allah bangunkan istana di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan satu apresiasi bahwa saya keliling mengisi acara kuliah subuh di banyak tempat ya, Jabodetabek. Di masjid ini, Masjid Al-Hikmah ini yang luar biasa sigap. Saya datang dalam keadaan belum ada jamaah, tapi meja kursi sudah tersedia. Kemudian ada dua layar, di dinding kita, dua infokus yang permanen, dan kemudian DKM-nya sigap dengan laptopnya ya, dan setelah sholat kita bisa langsung. Nah, kenapa saya memberikan suatu apresiasi ini? Karena ada pengalaman di suatu tempat ketika saya datang untuk kuliah subuh dan datang jauh sebelumnya untuk menata laptop, menata tripod begitu. Ternyata mejanya belum dipasang, dan ketika saya minta kepada pengurus masjid saat itu marbot ya, saya bilang bisa nggak dipasang meja kursinya, sejadah untuk imamnya mundur. Kata marbot, oh nggak bisa pak, itu gampang kok, nanti pasang setelah sholat. Terpikir oleh saya, setelah sholat itu harus masang laptop, harus masang tripod, harus masang ke infokus ya, memakan waktu sehingga jamaah nanti bisa nganggur beberapa saat sementara memasang laptop dan sebagainya. Di sini ini luar biasa. Jadi ada pengalaman seperti itu, mejanya baru dipasang dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang ada di sini Al-Hikmah ini bisa dicontoh oleh masjid-masjid lain yang menyelenggarakan kuliah subuh. Amin ya robbal alamin. Saya mengisi acara ini dengan tema hikmah sakit, kematian, dan husnul khotimah. Ya, hikmah sakit, kematian, dan husnul khotimah. Ada 4 hal yang ingin saya coba ulas. Yang pertama tentang sakit dalam konsep Islam, yang kedua tentang hikmah sakit itu sendiri, yang ketiga tentang kematian, dan yang keempat tentang husnul khotimah. Nah, yang pertama kita mulai dari hikmah sakit ya, dan kebetulan
Ya mudah-mudahan Allah segera takdir kesembuhan Pak Ustadz Haji Hadi sedang sakit dan banyak teman-teman saya yang sakit. Ya mudah-mudahan Allah takdirkan kesembuhan. Allahumma anta syafi ishfi min maradihi la shifaa illa shifauka bi iznika wa bi quwwatika wa bi qudratika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah sakitmu dengan kekuatanmu, dengan kudrahmu, dengan rahmatmu, Duhai yang maha pengasih dari sekalian pengasih. Jadi doa untuk sembuh itu yang ada di dalam doa saat ibadah haji atau umroh ketika mau minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, maksudnya yang banyak, yang penuh berkah dan ridhomu. Kami mohon kesembuhan ya Allah dari sakit yang ada pada diri kami. Kami mohon dihindarkan dari kesulitan hidup dan penderitaan hidup dengan rahmatmu, Duhai yang maha pengasih dari sekalian pengasih. Nah, saya tambahkan yang memang tidak ada di dalam buku-buku ya. Jadi dengan satu kalimat Allahumma anta syafi ishfi min maradi. Ya Allah, Engkau zat yang maha menyembuhkan, sembuhkan dari sakitku ini. La shifaa illa shifauka, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, dengan kudrahmu, dengan kekuatanmu, dengan rahmatmu. Ya, itu doa ya yang senantiasa harus kita bacakan begitu agar kita diberikan kesembuhan oleh Allah dari sakit yang diderita. Pertama kita akan bicara tentang kesehatan dalam konsep Islam ya. Pak Hadi semangat sekali di sini dalam foto ini, sehat segar ya. Ya, tentang kesehatan ini mendapat perhatian tersendiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama, as-sihhatu tajun lil mu'minin. Sehat itu adalah mahkota bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, sumu tasihu, berpuasalah engkau akan sehat. Karena itu kita disunahkan selain Ramadan, yakni puasa Senin dan Kamis. Ada juga yang memilih puasa Nabi Daud, sekarang puasa besok tidak, lusa puasa lusanya lagi tidak, jadi diseling ya. Dengan berpuasa insya Allah akan sehat. Lalu dalil yang ketiga ya, hadis yang dinyanyikan oleh Haji Roma Irama, igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu, faragoka qabla syuglika, masa kosongmu, masa nganggurmu sebelum masa sibukmu, ginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum miskinmu, wasihataka qabla sakamik, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Orang dalam keadaan sakit, Masya Allah luar biasa, tidak bisa produktif lagi, bekerja harus istirahat. Kalau yang memang swasta, karena tidak bekerja tidak dapat income, bahkan kemudian harus mengeluarkan biaya. Ada satu kalimat yang saya tangkap yang tidak akan saya lupakan, yakni dari guru besar saya, Profesor Dr. Muhammad Ali Ajis MA, pengarang buku Terapi Sholat Bahagia, Panduan Sholat Khusyuk. Dia melihat saya sibuk kadang keluar kota dan sebagainya untuk dakwah, tabligh, ya, pelatihan public speaking dan sebagainya. Lalu ketika saya bimbingan disertasi kepada beliau di Surabaya, saya S3-nya selesai di UIN Surabaya dan beliau pembimbingnya, beliau katakan begini, Mas Nandar, hati-hati, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu ngoyo.
Kalau sampean terlalu ngoyo, kalau sakit, hasil dari ceramah selama 10 tahun tidak akan cukup untuk membiayainya. Masya Allah. Mari kita belajar. Olga Saputra, mohon maaf, contoh ya, contoh. Dia orang baik, mudah-mudahan husnul khotimah. Olga Saputra itu syuting ya, stripping setiap hari di 5 atau 6 stasiun televisi, dari pagi sampai malam. Ya, dia lakoni dengan kontrak-kontraknya. Satu episodenya, satu TV-nya dia mendapat honor 50 sampai 60 juta sebagai komedian papan atas yang mendapat Piala Citra. Ya, satu hari kalau 5 TV, ya 5 acara keliling dari satu TV ke TV yang lain, satu episodenya 60 juta, satu hari dia bisa dapat 300 juta. Dan kemudian dia kontrak, dia lakonin setiap hari. Kemudian dia sakit, lalu dia berobat di Indonesia selama sebulan. Ada juga kadang ke orang pinter begitu, tidak sembuh juga, dibawa ke rumah sakit Elizabeth Singapura dan di sana berobat selama 10 bulan. Dan konon ya, setelah 10 bulan tak tertolong juga, mungkin sudah takdir ya, dia wafat di usia 32 tahun, belum sempat menikah, belum sempat ibadah haji atau ibadah umroh. Pada saat dia mati, sahabatnya Raffi Ahmad sedang ibadah umroh, lalu dibadalkan ya, mati di usia 32 tahun. Hasil ngoyo begitu, uang kemudian habis. Konon di Elizabeth itu habis 70-80 miliar. Kemudian belajar dari Tukul Arwana yang sampai sekarang masih sakit sudah sekian bulan, juga sama ya, jadi syuting setiap hari lebih dari satu acara, kadang bukan indoor tetapi juga outdoor, lalu terkena sakit, operasi otak sampai sekarang. Tukul konon dulu ketika awal-awal acara 4 mata sekian lama, lalu diganti bukan 4 mata sekian lama, konon honornya satu kali mengisi di atas 35 juta, kadang plus bagi hasil iklan. Jadi luar biasa, karenanya dia beli tuh rumah-rumah yang ada di sekitarnya di Cipete, kira-kira 1 kilometer dari rumah saya. Dia beli rumah-rumah, dia jadikan tempat kos. Lalu ada rumah nggak jauh dari situ, dari rumah aslinya, rumah yang mewah besar, Jalan Haji Jian 7 miliar dia beli juga. Rumahnya banyak, tempat kosnya banyak, dan dia tetap ngoyo. Kemudian sakit. Lagi-lagi kalau sakit berarti selesai pekerjaannya, harus istirahat, bahkan ibadah pun tidak bisa maksimal. Nah, ini satu pelajaran bagi kita, dan itu dialami oleh saya. 2016 ya, saya dengan Pak Haji Hadi aktif di SBL Travel yang kantornya di Bandung. Sering ke kantor sana di Bandung dengan Pak Hadi. Dan di 2016 itu saya bolak-balik bimbing umroh setiap bulan, 6 kali bimbing umroh sebelum haji, lalu tugas haji 2 bulan di Mekah sebagai konsultan manasik haji, kemudian pulang dari tugas haji 2 bulan di Mekah, bimbing umroh lagi, dan jebol kena hepatitis B, harus istirahat 3 bulan, dan keluar biaya. Itu pelajaran berharga dari bahkan saya mengalami sendiri ya. Nah, ketika kita sakit, kita memang harus husnuzon kepada Allah ya, harus husnuzon kepada Allah, mengambil hikmah dari sakit. Kullu fi'lillah bil hikmah, segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah, di balik itu pasti ada hikmahnya. Maka ya kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada saya hidup yang kedua, yang ketiga, karena saya 2 kali sakit parah yang menurut ukuran dilihat dari tes darahnya, menurut yang mengobati saya Ustadz Ahmad Fatahillah di Rumah Sehat Herba Center, bahwa dari tes darah itu
harusnya lewat, umumnya lewat, karena 8 hari di Rumah Sakit Pondok Indah harus operasi transplantasi hati. Kemudian saya paksa keluar, nggak mau operasi kayak Cak Nur, kayak Dahlan Iskan begitu. Kalau mereka banyak uangnya di Beijing, kalau saya dari mana uangnya operasi transplantasi hati itu, ya. Kemudian saya keluar, lalu berobat di Rumah Sehat Herba Center dengan herbal, di terapi, dan alhamdulillah 8 hari di Rumah Sakit Pondok Indah, lalu 14 hari rawat inap di Kampung Melayu Ustadz Ahmad Fatailah, dan sembuh, kembali aktivitas. Ketika sakit saya kurus, kuning gitu ya, Ustadz Hadi sempat ke rumah juga ya, nengok begitu. Dan saya memang biasanya rapat-rapat di luar, saat itu untuk urusan travel bersama ya, mengalah Ustadz Hadi dan kawan-kawan ke rumah. Tapi kembali adalah kullu fi'lillah bil hikmah. Segala sesuatu yang jadi kehendak Allah pasti ada hikmahnya. Mungkin ada sesuatu bagi kita yang belum dilaksanakan ya, misalnya kurang bersyukur, kurang sedekah, tidak disiplin, pola makan, pola minum, pola tidur dan sebagainya. Iya, setelah sakit semuanya semakin mulia di mata Allah, bahkan juga di mata sejarah manusia. Ada beberapa tokoh ulama yang sakit ya. Pertama, Imam Syafi'i sakit wasir sebab banyak duduk menelaah ilmu. Karena itu menurut pakar kesehatan, ya, saya termasuk yang kalau ada di depan laptop itu, termasuk menyiapkan materi PowerPoint ini. Menurut pakar kesehatan itu seharusnya jangan sampai lebih dari 1 jam. 1 jam kita duduk lalu bangun dulu, istirahat dulu, kemudian mata begitu diriadohkan. Jadi mata diputar ya, kalau saya 33 kali begitu. Kemudian disenamkan atas, tengah, bawah, tengah, kanan, tengah, kiri, tengah gitu ya, sebanyak berapa kali sesuai dengan keinginan kita. Lalu diputar ke kanan masing-masing misalnya 10 kali, putar lagi ke kiri 10 kali, sehingga syaraf-syaraf mata tidak terlalu tegang dan bisa kembali kendor. Nah, harusnya seperti itu, tidak dipanteng terus ya. Jadi ada upaya antisipasi. Prevention is better than cure. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, tokoh atau ulama yang lain yang sakit, Imam Malik ya, lumpuh tangannya, dizolimi oleh penguasa. Ya, Nabi pernah sakit oleh racun paha kambing di Khaybar yang menyelusup melalui celah gigi yang patah saat perang Uhud ya. Tentu ceritanya panjang, tapi itu contoh bahwa Nabi pun pernah sakit. Ustadz Muhammad Arifin Ilham ya, fenomenal juga ya, bulak-balik Jakarta Penang. Kalau Olga di Elizabeth Singapura, Arifin Ilham di Rumah Sakit Glen Eagle Penang Malaysia. Saya sempat 2 kali besuk ke Penang, dan nanti ada fotonya yang akan saya tunjukkan bagaimana dia yang luar biasa olahraganya. Dia ada gor badminton, 1 gornya ada 4 lapangan, dia beli, lalu diajak ustadz-ustadz untuk rutin olahraga setiap Selasa pagi. Kemudian dia hobi pacuan kuda, naik kuda. Awalnya di pacuan kuda Polo Nusantara, daerah Citerep punya Prabowo, dibolehkan bebas untuk latihan kuda. Kudanya dipinjamkan, bahkan dikasih kudanya. Lama-lama kemudian dia buat olahraga itu indoor di samping rumahnya, dan dia sudah bisa canter ya, dengan kecepatan luar biasa menaik kuda itu begitu. Futsal di Cibinong, ada mall, diberi gratis oleh pemiliknya, ustadz-ustadznya, kemudian diajak main futsal. Kurang apa dari segi olahraga? Nah, yang kurang adalah dia nggak disiplin makan ya. Kalau keluar daerah, jauh sebelumnya dia hobi makan lele. Kalau makan lele bisa 3 atau lebih makan lele ya, padahal itu pro kontra tentang lele itu ya, untuk kesehatan. Baik,
Jadi pada akhirnya memang kita harus antisipasi ya, bagaimana agar kita panjang umur dengan antisipasi supaya tidak sakit begitu ya. Hikmah sakit ya. Saya akan mencoba mengajak renungan tentang hikmah sakit ya. Mungkin sekarang Pak Haji Hadi merasakan sakit ya. Jadi yang pertama, sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit seseorang mendapat kemuliaan karena sabar, dan malaikat yang selalu sehat takjub kepada si sakit itu karena kesabarannya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ini di Penang saat beliau bolak-balik berobat, agak mendingan pulang Jakarta, pulang Indonesia, lalu sakit berangkat lagi Penang, bolak-balik ya, lebih dari 10 kali bolak-balik. Dan saat saya jenguk yang pertama ya, ini masih agak pertama, saat jenguk yang pertama itu beliau masih menjalani disiplin sholat subuh berjamaah. Jadi masjid dari rumah sakit Glen Eagle Penang itu 300 meter. Jadi sebelum subuh rombongan dengan yang menjaga gitu ke masjid. Jadi sholat subuh berjamaahnya tetap dijaga, dan itu memang amalan beliau kan, amalan 7 sunnah Rasul, istighfar setiap saat, nggak pernah putus wudunya, baca Quran setiap hari, sedekah setiap hari, sholat tahajud setiap malam, sholat berjamaah utamanya sholat subuh setiap hari, sholat 2 setiap pagi. Itu dilakukan, sholat subuh selalu dilakukan. Ketika masih dirawat di rumah sakit Pasar Rebo, rumah sakit Cipto, beliau masih sholat subuh berjamaah. Di Penang pun begitu. Sampai kemudian sakit, saya nengok yang kedua, sudah tidak bisa lagi ke masjid, tidak bisa lagi ke musola rumah sakit yang berbeda lantainya, sakitnya di ruang tempat tidurnya itu ya. Dan ini ketika saya datang itu dia udah agak lumayan ya, walaupun sudah bolak-balik dia bisa jalan, diajak senam kalau pagi. Kalau dulu zaman beliau masih hidup, lalu ada video dia lari-lari, orang-orang pada senang, itu saya yang memvideokan karena saya cepat tanggap kalau terhadap yang namanya dokumentasi itu. Jadi begitu dia lihat, saya langsung pasang video, saya mengikuti larinya dia, dan kemudian di-share, dan televisi pun memberitakan bahwa alhamdulillah sudah mendingan dan seterusnya. Namun takdir berkata lain. Ya, renungan sakit yang kedua, sakit adalah jalan kenabian Nabi Ayub yang menyejarah ya, yang ditulis dalam sejarah. Kesabaran Nabi Ayub itu ya, yang lebih dari batas. Disebut dalam sebuah hadis 18 tahun menderita penyakit aneh ya, karenanya diabadikan jadi teladan semesta. Ya, Imam Syafi'i wasir salah ketik ya, salah klik ya. Kemudian kita lihat lagi ini di ruang, kita lihat di sini memakai jaket tebal, menyiasati karena memang badannya sudah kurus begitu, maka supaya nampak ya, tidak kelihatan kurusnya itu gitu ya. Ini saya yang kedua, nengok yang kedua. Kebetulan ada acara tablik akbar di Masjid Agung Umar bin Khattab di Penang bersama Umi Pipik, istrinya Uje, panggilan, lalu sekalian manfaatkan besuk yang kedua. Besuk yang kedua ini beliau sudah tidak bisa lagi sholat di musola. Di sana saat itu maghrib saya diminta imam, kemudian saya tahu Ustadz Arifin Ilham itu kalau tahajud itu surat-surat panjang yang dibacakan. Nah, saya lupa beliau lagi sakit, saya baca surat Al-A'la. Ketika saya membaca surat Al-A'la salat maghrib ya berjamaah, Ustadz Arifin batuknya yang luar biasa, batuk lama sekali dan menyakitkan, terasanya itu. Begitu selesai salam maghrib, lalu saya diingatkan oleh yang jaga, Ustadz Sunandar, tolong nanti Isya ya kan jamak takdim, ayatnya yang pendek bang, begitu. Oh iya Ustadz, jadi Ustadz Arifin lagi sakit dan saya merasakan sebelum beliau meninggal sempat mengimami beliau ya, sholat maghrib dan Isya. Ya, selanjutnya sakit itu zikrullah, membuat selalu berzikir dan ingat Allah
Ya, selalu. Mungkin dalam keseharian ketika kita sehat kita lupa, kita lalai dalam zikrullah. Ya, astagfirullahalazim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik min jami'il ma'asi waz zunub, dan seterusnya. Saya selalu bawa kanter ya untuk mengingatkan zikir itu, yang targetnya ya sehari di atas 1000 ya, walaupun di dalam hadis Rasulullah zikir istighfar itu ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan setiap hari 100 kali, tapi sesungguhnya kalau kita laksanakan bahkan bisa lebih dari 1000 kali. Jadi sakit itu adalah zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Yang menderitanya akan lebih sering dan syahdu menyebut asma Allah dibanding ketika dalam sehatnya. Maka dengan sakit nggak putus tuh pikiran, hati, bibir dari takbir, tasbih, tahlil, dan tahmid tadi ya. Sakit itu adalah zikrullah. Kita lihat ya pada saat besuk ini yang saya maksud. Jadi ini mukanya udah pucat tetapi masih ke masjid yang jaraknya 300 meter, rombongan bersama-sama sebelum subuh itu. Ya, ini di masjid. Jadi dulu waktu dia belum sakit, ada sebuah ungkapan, sesibuk apapun dia, orang mau nemui dia, maka dengan sebuah kalimat, kalau nyari Arifin gampang, subuh aja ke masjid. Nah, karena memang beliau selalu salat subuh di masjid, ya, di Az-Zikra. Ini pun begitu. Pertama kali saya besuk ke Penang itu, dari apartemen atau dari penginapan, saya langsung nemuinya ke masjid, subuh ke masjid, baru setelah itu ke rumah sakitnya itu ya. Yang keempat, sakit itu istighfar. Jadi selalu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena sakit jadi memperbanyak istighfar. Dosa-dosa akan mudah teringat jika datang sakit, sehingga lisan terbimbing untuk mohon ampun terus-menerus secara istiqomah. Dengan seadanya sakit itu kita istighfar. Kemudian yang kelima, sakit itu menguatkan tauhid. Ya, kalimat tauhid itu kan la ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah. Nah, bukankah saat sedang hebat rasa sakit kita semakin sadar bahwa hanya Allah Maha Penolong. Ya Allah, Anta Syafi, la shifa illa shifauka biiznika wa biquwwatika wa biqudratika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Itu pengakuan kita terdalam. Ya Allah, Engkaulah zat yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu, dengan izinmu, dengan kudrahmu, dengan kekuatanmu, dengan rahmatmu, duhai yang Maha Pengasih dari sekalian pengasih. Jadi luar biasa kita berulang-ulang mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu hikmah sakit ya. Kita lihat lagi, ini mamahnya Ustadz Arifin Ilham ya, luar biasa tabahnya. Ayahnya sudah duluan mangkat begitu, sampai sekarang masih sehat, masih pulang pergi Banjarmasin, Sentul begitu ya. Tengku Zulkarnain nengok di Penang ya, beliau mangkat juga ya. Habib Nabil dan sebagainya ya, nengok. Kemudian hikmah sakit yang keenam, sakit itu muhasabah ya. Sakit itu muhasabah. Dia yang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, mengingat dan menyiapkan bekal akhirat. Ada ibadah yang dengan biaya, umroh, haji harus pakai biaya, sedekah pakai biaya, walaupun ada juga sedekah atau pahala sedekah tanpa biaya ya. Kalau dilihat dari hadis Nabi, tabassumuka ila wajhi akhika sedekah, senyummu kepada wajah saudaramu itu sedekah, dapat pahala. Atau dalam kalimat fi'lul amri, kata perintah, tabassam fa inna fit tabassumi sedekah, senyumlah karena dengan senyum engkau sedekah.
tanpa biaya tapi dapat pahala. Atau di dalam Al-Qur'an, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'u azab. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan caci makian, dengan hardikan. Jadi ada dapat pahala. Tetapi zikir, takbir, tahlil, tasbih, tahmid, pahalanya banyak tanpa harus keluar biaya, dan itu berarti kita dapat kesempatan menyiapkan bekal akhirat ya. Setiap hari kita menyiapkan bekal ketika kita sehat itu. Wasihataka qabla saqamik. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu, begitu ya. Kemudian yang ketujuh, sakit itu jihad. Karena ketika sakit berusaha dengan sepenuh hati. Yang tadinya kita lalai, selalu melanggar dari pola makan, pola minum, pola istirahat, pola tidur, ya. Kemudian berusaha berjihad untuk disiplin. Berusaha berjihad, nanti ada sakit itu adalah pengetahuan, mencari pengetahuan, mencari penyebab sakit, mencari solusi untuk kesembuhan. Jadi selalu berusaha untuk sungguh-sungguh sepenuh hati. Ya, Tukul terus berusaha ya untuk bagaimana supaya sembuh, berapapun biaya. Nah, lagi-lagi kalau sudah sakit, berapapun biaya dikeluarkan, yang penting sembuh. Sakit itu luar biasa mahal. Ada satu cerita ya di medsos, seorang yang kaya raya, luar biasa kayanya itu, pengusaha. Dia punya banyak anak buah, lalu ketika dia sehat, dia dengan angkuhnya dia katakan, saya miliki semuanya, saya punya anak buah saya bisa saya suruh sujud, begitu, sini kamu sujud anak buahnya. Nggak lama dapat telepon dari dokter pribadinya. Dokter pribadinya kemudian memberitahukan hasil ceknya itu, umur dia itu tinggal 40 hari lagi. Bukan main, luar biasa paniknya, panik luar biasa. Apa yang dia banggakan, kekayaan, pesawat pribadi, rumah mewah, koleksi kendaraan, mobil-mobil mahal dan sebagainya, menjadi tidak berarti. Dia bilang, dokter sembuhkan saya dokter, berapapun saya bayar dokter. Ya nggak bisa, sudah sakit dan hanya tinggal menunggu waktu. Jadi sakit itu adalah jihad. Dia yang sakit tak boleh menyerah kalah, diwajibkan terus berikhtiar, berusaha, berjuang demi kesembuhannya. Maka dalam konsep hidup itu ya, kita bekerja, berusaha ya, atau ikhtiar, doa, selebihnya adalah tawakal. Ya, tawakal kepada Allah. Tapi harus usaha dulu. Ya, saya diklaim ya udah dekat lah gitu ya, dari hasil tes darah, kurus, kuning begitu, setiap pagi berjemur begitu. Tawakal kepada Allah ya, dan alhamdulillah Allah beri kesempatan. Kemudian ya, sakit itu adalah jihad ya. Pak Hadi masih sehat ini, luar biasa ya. Sering zikir ya, Ustaz Hadi dulu zikir dan umroh. Kemudian sakit itu adalah ilmu. Sakit itu adalah ilmu ya. Bukankah ketika sakit dia akan memeriksa, berkonsultasi ke dokter ahli, lalu mencari tahu apa penyebab dan bagaimana solusinya, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah sakit, begitu ya. Maka mengusahakan disiplin, pencegahan ya, pencegahan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, terutama dalam hal pola tidur, pola makan, pola minum. Problem kita ini yang sakit itu ya, pangkalnya adalah dari kesalahan atau kelalaian dalam hal makan minum. Semua dimakan ya, jeroan dimakan, sate dimakan, dan seterusnya begitu. Saya kadang melanggar juga ya, sekali-sekali begitu.
Ya, yang seharusnya memang tidak. Maka ini pelajaran ya, bagaimana agar kita panjang umur, sehat seperti Sam Bimbo. Sam Bimbo di usia dulu saya ketemu 73 tahun ya. Sekarang udah berapa usianya itu? Mungkin hampir 80, suaranya masih bagus, masih nyanyi. Ternyata dia vegetarian. Dia nggak makan daging begitu. Dia jaga pola makannya itu, maka panjang umur. Kemudian problem yang lain dari sakit itu adalah problem darah. Ya, darah tinggi, kemudian diabetes ya, darah manis ya, gula darah maksud saya, kemudian kekentalan darah. Jadi cobalah lihat di medsos bagaimana proses darah dari faktor minuman itu yang terjadi penyumbatan aliran darah begitu, dan kemudian menjadi sumber segala penyakit. Blood is life. Darah adalah kehidupan ya. Karena itu kita bukan hanya cek darah tetapi juga antisipasi ya, bagaimana agar darah kita lancar, darah kita normal begitu. Kemudian sakit itu nasihat. Yang sakit mengingatkan ia sehat ya, mengingatkan si sehat untuk jaga diri yang sakit. Yang sehat tentu menghibur si sakit dan mendoakan ya, agar bersabar gitu ya, dan itu tanda cinta dari Allah, tanda akan diangkat derajatnya oleh Allah begitu, dihibur ya, sakit itu nasihat. Kemudian sakit adalah perekat ukhuwah ya. Saat ada yang sakit, keluarga yang jarang datang akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra, menghibur dan mendoakan. Etika menjenguk itu bukan hanya sekedar datang ngajak ngobrol. Kalau saya jenguk yang sakit, lalu ada keluarganya yang menunggu, saya ajak, saya kumpulkan, yuk yang kumpul, yang menunggu, mari kita kumpul, mari kita doakan. Kita doakan, kita awali dengan Al-Fatihah. Itu akan ya, Allahumma anta syafi isfi min maradi dan seterusnya itu ya. Jadi berusaha, kedatangan kita itu sudah membuat dia senang ya, menjadi obat. Lalu kita doakan itu menjadi penguat. Jadi ada inner power, kekuatan dari dalam untuk sembuh. Karena itu dengan adanya kita membesuk itu menjadi obat bagi yang bersangkutan ya, membuat dia happy. Orang kalau happy maka bertambah imunitas tubuhnya. Kalau bertambah imunitas tubuhnya maka sembuhlah dia. Ya, karena itu kalau kita nengok ya kita hibur, kita doakan. Walaupun hanya bisa Al-Fatihah, yuk kita baca sama-sama Al-Fatihah dan seterusnya ya. Ketika saya sakit, saya dibesuk dan doakan oleh kerabat kerja, oleh dekan dan para wakil dekan, datang ke Kampung Melayu, Rumah Sehat TB Center, yang sebelumnya Ustadz Arifin Ilham, yang lain-lain, Ustadz Andian Parlindungan, datang Ustadz Kasib Her gitu ya, dan yang lain datang ke rumah sakit besuk, Rumah Sakit Pondok Indah begitu. Kemudian yang menarik adalah saya didoakan 3 kali zikir akbar ya, 3 bulan. Jadi ketika saya terbaring di rumah sakit, zikir akbar bulanan, Ustadz Syukur, Ustadz Arifin Ilham mendoakan. Ada 20-25 ribuan jamaah setiap zikir akbar di Sentul itu. Lalu secara diumumkan, mari kita doakan Ustadz Sunandar yang sedang sakit. Maka mungkin itu di antara the miracle, keajaiban yang seharusnya saya lewat. Mungkin masih ingat dalam keadaan sakit saya khutbah Jumat dengan suara masih parau, dengan muka yang masih pucat dulu ya. Khutbah Jumat di sini. Ya, didoakan oleh banyak orang. Oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa dan mendoakan. Ustadz Arifin Ilham itu di dalam tahajud sujud terakhir ya, rakaat ke-8 sujud terakhir itu, dia sujudnya itu dia katakan minimal 20 rakaat, tidak kurang dari 20 rakaat, dia katakan begitu. Dan dia sampaikannya ketika kami pulang dari Masjid Nabawi 2010-2011, saya dampingi beliau bimbing ibadah umroh. Kemudian dari Masjid Nabawi pulang ke hotel ya dekat masjid, lalu dia cerita
Arifin bang dalam tahajud, Arifin sujud terakhirnya nggak kurang dari 20 menit. Didoakan semuanya. Jadi keluarganya, dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, keluarganya, jadi sahabat-sahabatnya, asatidz az-zikr, didoakan semuanya. Ya, maka bisa sampai 20 menit ya. Kalau Pak Hadi mungkin susah ya 20 menit ya, hanya satu istri ya. Ustaz Arifin 3 istri ya. Ya. Jadi lama gitu ya. Jadi selama-lamanya di dalam buku Terapi Salat Bahagia, Panduan Salat Khusyuk, ketika sujud terakhir dalam tahajud ya, kalau kita 8 rakaat itu kita sujudnya selama mungkin. Kita kirim Al-Fatihah untuk anak pertama, kirim Al-Fatihah untuk istri, kirim anak kedua. Jadi sangat mungkin bisa mendoakan dalam sujud itu ya, mendoakan semuanya, kirim Al-Fatihah baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup ya. Kemudian dampaknya tentu kesehatan, karena ketika sujud itu sirkulasi darah ya mengalir ke dalam otak gitu ya, sehingga sirkulasinya menjadi lancar dan itu berdampak kepada kesehatan ya. Ustaz Arifin Ilham yang rajin dan gemar membesuk kerabat yang sakit dan memberi sedekah. Oh, tadi jadi bukan hanya mendoakan yang baik itu ya. Dan pernah ketika saya sakit di Pondok Indah, beliau besuk, beliau bukan hanya mendoakan, beliau memberikan infak sedekah untuk tambahan biaya. Dan saya sering dampingin beliau besuk ya ke ulama-ulama yang sakit, beliau juga memberikan bantuan. Jadi bukan hanya mendoakan, selalu. Istri saya sakit di Rumah Sakit Siswa Mitra Jalan Fatmawati. Saya sedang ngajar di Kader Mubalik Al Azhar ya. Kemudian saya bilang, Ustaz mohon doa, istri abang lagi dirawat di Rumah Sakit Siswa Mitra. Dia pas perjalanan dari ceramah, lalu dia mampir ke Rumah Sakit Siswa Mitra, dia doakan, lalu dia kasih ya, infak sedekah. Jadi udah sekian lama beliau punya kebiasaan yang bagus. Ketika di Rumah Sakit Glen Eagle Penang Malaysia, dia keliling ke lantai dan seterusnya waktu masih bisa jalan begitu, dia kasih infak sedekah. Semua suster-suster ya, karyawan di rumah sakit, dia kasih infak sedekah. Keliling dia kasih sedekah. Ya, Masya Allah ya, ini sebuah contoh yang baik begitu ya. Kemudian sakit itu gugur dosa. Sakit itu gugur dosa. Anggota badan yang sakit dinyerikan dan dicucinya kafarat ya. Jadi disilakan kafarat sebagai penggugur dosa ya. Kemudian sakit itu mustajab doa. Ini yang menarik ya. Orang yang sakit kalau mendoakan maka mustajab doanya itu. Ya, Ustaz Arifin Ilham keliling dia ke orang-orang yang sakit di rumah sakit itu, karenanya sembuh ya pulang, sakit lagi sembuh pulang karena apa ya, getah bening ya, setelah dioperasi, bahkan dioperasi pita suaranya di rumah sakit Cipto. Katanya ada 2 pita suara, yang satu ada penyempitan lalu dioperasi ya, kemudian suaranya serak, bahkan nyaris tidak kedengaran suaranya itu begitu ya. Tapi mungkin karena takdir ya, akhirnya beliau mangkat juga ya. Nah, kembali ke tadi bahwa orang yang sakit kalau mendoakan maka mustajab. Nah, Imam As-Suyuti ya, Imam As-Suyuti keliling kota mencari orang sakit lalu minta didoakan oleh yang sakit. Menarik ya. Ya. Kemudian selanjutnya, sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Ya, maksudnya orang yang sakit kalau dibujuk setan untuk diajak maksiat, dia tak mampu dan tak mau, bahkan dosa terdahulunya disesali kemudian mohon diampuni. Bagaimana mungkin dia sedang diuji Allah, sedang sakit, lalu dia mau menerima bisikan setan untuk berbuat dosa dan maksiat? Maka sakit itu adalah salah satu keadaan yang menyulitkan setan untuk menggodanya. Kan setan sudah bersumpah kan? Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah
mulai ayat 31 sampai 39 yang dialui dengan ini jailum fil ardi khalifah, ujung-ujungnya adalah usjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, gitu ya. Sakit itu silaturahim, ya. Sakit itu silaturahim. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, sakit menimbulkan satu sikap keinsyafan yang disukai oleh Nabi dan para makhluk di langit. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsyafan yang disukai oleh Nabi. Kemudian sakit itu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Kualitas dan kuantitas ibadah menjadi bertambah. Yang tadinya enggak sholat sunat qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, baca Quran, sedekah, ya. Kemudian kualitasnya menjadi semakin khusyuk, memohon, betul-betul memohon kepada Allah. Ya, saat sehat kita ibadah seperlunya saja, sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi ketika sakit, ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, tahiyat, doa jadi lebih lama dan khusyuk, memohon kepada Allah dengan penuh pengharapan, ya. Allahumma anta syafi isfi marodi dan seterusnya, ya. Sudah yang saya contohkan tadi. Kemudian sakit meningkatkan kualitas ibadah untuk ruku dan sujud dan seterusnya. Ketika sakit, kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu, menyesali perbuatan yang lalu, berazam untuk tidak mau berbuat dosa dan maksiat lagi, ya. Kemudian sakit itu memperbaiki akhlak. Sakit itu memperbaiki akhlak, kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lemah lembut dan seterusnya. Nah, yang ke-17, sakit itu mahal. Sakit itu mahal. Dulu, ya, penyanyi legendaris Chrisye sakitnya lama sehingga hartanya habis terkuras, sampai-sampai kerabatnya sesama musisi galang dana untuk mengobati Chrisye. Ya, kalau Olga juga ada upaya, tetapi dananya sudah cukup dari hasil ngoyo bekerjanya itu. Lalu Juppe, ya, Juppe Dewi Perez juga sama, sakit lama begitu, habis-habisan akhirnya mangkat juga. Lalu putrinya Denada, ya, anaknya Denada juga habis-habisan, kerabatnya galang dana dan seterusnya. Ustaz Arifin Ilham banyak yang bantu. Ada menarik kalau sakit Ustaz Arifin Ilham itu sebelum yang parah, ya. Jadi udah beberapa kali sakit, rumah sakit Pasar Rebo, rumah sakit Ciptom, gitu ya, rumah sakit Pertamina. Kalau beliau sakit, yang besuk itu bawa infak, bawa bantuan, baik cash maupun cash maupun cek. Jadi Ustadz Arifin itu kalau sakit, rumah sakitnya gratis. Ada orang yang menjamin, misalnya Pak Puspowardoyo, ya, dan yang lainnya menjamin, saya yang bayarin. Begitu juga waktu di rumah sakit Cipto dioperasi, rebutan orang untuk membayar. Bahkan Pak Puspo ketika tahu sudah ada yang bayar, loh gimana sih, kan saya sudah bilang saya yang mau bayarin, begitu. Jadi niat untuk membayarin. Pulangnya itu bawa uang lebih dari 300 juta. Ada yang menarik, kenapa dia cerita begitu? Suatu waktu saya menawarkan asuransi kesehatan. Lalu dia bilang, Bang, sambil senyum dia, Arifin kalau sakit, Bang, biaya rumah sakitnya nggak bayar, Bang. Arifin pulang, Yuni pulang bawa uang, Bang, 300 jutaan. Begitu, luar biasa karomanya. Jadi kalau kebanyakan orang habis-habisan, kalau dia sakit bawa uang pulangnya. Masya Allah, ya. Kemudian sakit itu mahal, ya. Kita lihat bagaimana dia latihan berkuda, ya, di rumah sakit Polo Malaysia, Polo Nusantara Citerep, sebelum punya indoor, ini di indoornya begitu, ya. Tapi tetap juga akhirnya sakit. Sakit itu memberi kesempatan berpahala bagi keluarga dan handai tolan karena mendoakan dan bersedekah.
ya, berdoakan dan bersedekah. Yang doakan banyak. Jadi kalau punya istri satu, ada istri yang mendoakan. Punya istri dua, ada istri-istri yang mendoakan. Punya istri tiga, ada istri-istri dan keluarganya yang mendoakan. Jadi banyak yang mendoakan ya. Bukan saya mendukung Bapak untuk poligami, saya sendiri juga nggak poligami ya. Pak Hadi juga nggak poligami ya. Ya, tapi bahasa guyonnya itu punya istri satu, ada yang mendoakan, punya istri dua, ya lebih banyak lagi yang mendoakan ya, seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Sakit itu memberi kesempatan berpahala, sudah. Kemudian sakit membuat hubungan suami istri dan sesama saudara menjadi bertambah setia dan samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Pasangan hidup menunggui, mendoakan, kemudian menyuapi dan seterusnya ya. Sakit itu media kesetiaan dan pengabdian pasangan hidup dan keluarga. Ya. Kemudian sakit itu ujian, karenanya menjadi pertanda diangkatnya derajat oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Ya. Kemudian sakit itu adalah wasilah diangkat derajatnya oleh Allah. Ini kita lihat ya, seharusnya foto-fotonya saya tempatkan di kajian Husnul Khotimah. Senyum ya dan keluar air mata. Pada saat meninggal, itu cerita dari ibunya yang menyaksikan begitu. Masya Allah, insya Allah Husnul Khotimah malam 17 Ramadan, malam Jumat, lalu disolatkan oleh ribuan bahkan jutaan umatnya ya, jamaah zikirnya itu ya. Dan pada akhirnya sakit membawa kita untuk selalu ingat mati, zikrullah. Mengingat mati dan bersiap amal untuk menyambutnya adalah pendongkrak derajat ketakwaan. Karena itu mulailah belajar untuk tetap tersenyum dengan sakit. Ya, Ustadz Hadi sakit ya, ada kena virus tapi tetap ke masjid ya, tetap ke masjid. Alhamdulillah. Mengingat mati dan bersiap amal untuk menyambutnya adalah pendongkrak derajat ketakwaan. Karena itu mulailah belajar untuk tetap tersenyum dengan adanya sakit. Lantas bagaimana solusinya dalam menjalani hidup agar terhindar dari sakit ya, agar terhindar dari sakit ya? Solusinya tentu memperbanyak sedekah. As-shadaqah tadfa'ul bala ya. Kemudian solusi selanjutnya ya, kita jalani hidup dengan keseimbangan. Mari sayangi badan kita, tubuh kita punya hak untuk istirahat. Beberapa waktu yang lalu keseimbangan itu dengan konsep atau ajaran puasa ya. As-sihhatu tajun lil mu'minin, sumu tasihu ya. Kita harus jalani hidup dengan keseimbangan. Solusi selanjutnya, jaga pola makan, pola minum, pola istirahat, pola kerja, dan pola ibadah. Idealnya menurut pakar kesehatan kita minum selalu minum air putih, air hangat ya. Saya contohkan ya, ini air hangat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka shifa ya Allah, la shifa illa shifauka bi iznika wa bi quwwatika wa bi qudratika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Nah, jadi minum air hangat. Kita yang sudah di atas 40 tahun itu udah haram minum Coca-Cola, Fanta begitu ya, Sprite atau minuman yang manis-manis yang mengandung zat kimiai, apalagi misalnya kerating deng ya, yang doping-doping itu harus sudah dihindari. Minum air hangat. Tidur nggak lebih dari jam 10 ya, jam setengah 3, jam 3 bangun. Seharusnya seperti itu. Ya, walaupun kadang kita suka melanggarnya ya. Makanya kita harus melakukan sebuah antisipasi. Prevention is better than cure. Ada konsep kematian menurut Islam, ada konsep husnul khotimah, tetapi yang saya sampaikan tentang renungan 21 renungan tentang sakit cukup panjang lebar dan memberi wawasan kepada kita. Saya serahkan kepada
Bapak-bapak, apakah dilanjut atau cukup atau nanti di ini tadi sudah ada tanda ya waktu suruh. Gimana? Saya serahkan. Dilanjut dengan dua bahasan lagi, konsep kematian, konsep husnul khotimah. Oh iya, yang aktual itu saya ingin menyampaikan dalam konteks kematian itu ya. Husnul khotimah mungkin karena panjang lebar banyak ayat, mungkin nanti belakangan. Mati adalah satu hal yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap manusia, suka atau tidak suka, siap atau belum siap, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Dan kata mati atau kematian ini di dalam Al-Quran disebutkan secara berulang-ulang dalam bentuk kata yang berbeda-beda, baik dalam bentuk ismul masdar ya, al-maut, atau fi'lul mudhari present gitu ya, yamutu, atau fi'lul madi bentuk pasten, atau kata mata begitu ya. Dalam buku konkordansi Al-Quran, panduan kata dalam mencari ayat Al-Quran, kalau sekarang di handphone sudah bisa ya. Saya dulu ya tahun berapa 80-an saya beli. Jadi kata maut itu 67 kali. Ya, maut ismul masdar, kata mata fi'lul madhi ya, pasten 2 kali, kata yamutu 8 kali. Keseluruhan ada 77 kali tentang kematian dibahas di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat tentang kematian Al-Ankabut ayat 57 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Qaf, surat Qaf 19, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Surat Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-A'raf ayat 34, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang saat pun, sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Nah, lalu kita belajar, ini yang aktual yang saya maksud ya, yang rame dalam 2 minggu terakhir ini, ia mengambil hikmah dari kematian Eril, putra pertama dari Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ya, dalam 2 minggu ini masyarakat Indonesia dihebohkan oleh suatu musibah yang menimpa putra pertama Gubernur Jawa Barat, ya, Haji Ridwan Kamil, nama lengkapnya Emeril Khan Mumtaz, lahir di New York 25 Juni tahun 99 dan di usia 22 tahun meninggalnya. Tenggelam hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 di Sungai Are, Bern, Swiss. Ya, ini ibu guru Geraldine yang menemukan setelah 14 hari pencarian dan nyaris nyerah, ya, tidak ketemu jasadnya itu. Nah, si ibu guru ini dia katakan bahwa kematian atau tenggelamnya Eril itu diketahui oleh seluruh masyarakat di Bern, Swiss. Maka setiap kali dia berangkat ke sekolah, dia selalu menengok ke sungai, karena dia tahu tentang kasus yang tenggelam itu, ramai di media. Jadi bukan hanya di Indonesia, di Swiss pun ramai. Maka dia selalu melihat ke sungai dan kemudian dialah yang menemukan. Jadi Eril ditemukan dalam radius 5,1 km dari awal berenang dalam keadaan tidak bernyawa setelah pencarian selama 2 minggu. Ditemukan di bendungan Eghalde, aliran Sungai Are. Kemudian saat itu hari Rabu 8 Juni. Jadi belum lama ya, seminggu lalu. 50. Kematiannya disayangkan bukan hanya oleh keluarga masyarakat Jawa Barat, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Dia calon pemimpin sukses seperti ayahnya, SMP dan SMA-nya di pondok pesantren, kuliah S1-nya di ITB, dan pergi ke Swiss untuk melanjutkan studinya. Jadi setidaknya ada 2 atau 3 yang menjadikan indikasi bahwa Eril itu husnul khotimah. Yang pertama dikaitkan dengan hadis Nabi. Jadi dia ke Swiss untuk melanjutkan studi. Hadis Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dari Indonesia kemudian ke Swiss dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia ada di jalan Allah sampai dia pulang. Dan ketika dia mati, maka matinya fi sabilillah. Orang yang mati fi sabilillah dijamin masuk surga.
Yang kedua, dalil yang kedua, hadis Nabi mengatakan bahwa ada beberapa alasan orang mati husnul khotimah, diantaranya karena musibah, karena bencana, karena kebakaran, karena tertimpa bangunan, termasuk di dalamnya karena tenggelam. Dan yang ketiga, satu keajaiban bahwa setelah 14 hari tenggelam di bawah arus sungai, ternyata jasadnya masih utuh, juga menjadi indikasi bahwa yang bersangkutan adalah husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, di WA Ustadz Hadi dikatakan 60 menit ya. Ini rekaman saya yang audionya sudah 59 menit 47 detik, nyaris 60 menit ya. Karena itu kajian tentang husnul khotimah ya, ada begitu banyak kajiannya, dicukupkan saja, takut terlalu siang. Kita doakan saja ya. Saudara Eril, kita doakan orang tua kita yang sudah mendahului kita doakan. Sama-sama kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muhyi ya Mumit ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa, ya Allah kami mohon kepadamu maaf darimu ya Allah, ampunan darimu ya Allah. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Ya Allah, jangan kau tinggalkan fitnah ya Allah setelah sepeninggalnya, sepeninggal Eril, sepeninggal orang-orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagaikan taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan kuburannya bagaikan lubang di antara lubang api neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah ketabahan, kesabaran kepada mereka yang telah ditinggalkan oleh keluarganya, pasangan hidupnya, orang tuanya, anaknya ya Allah, termasuk di dalamnya ya Allah. Berikanlah ketabahan, kesabaran, kekuatan mental, kekuatan emosi ya Allah kepada Bapak Haji Ridwan Kamil ya Allah. Berikan ya Allah kepada beliau dan keluarganya ya Allah. Ya Allah, yakinkanlah bahwa Eril mati dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah husnul khatimah, insya Allah husnul khatimah. Ya Allah, pada akhirnya kami mohon kepadamu ya Allah, andaikan kami semua, utamanya yang ada di Masjid Al-Hikmah ini ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, pada saat nanti kami menutup mata, pada saat kami menghembuskan apa yang terakhir ya Allah, berikanlah kami kemampuan ya Allah, pikiran kami, hati kami, lisan kami mampu mengucap kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.